dosa dari konco-konco pendosa yang identitasnya dirahasiakan. Ya, hari ini saya mau cerita tentang salah satu hal tabu yang pernah aku alamin ya. Sebenarnya aku ini orang yang introvert dan kurang suka berada di keramaian. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan bahwa saat ini pun saya masih sulit untuk mencari pasangan. Mungkin karena salah satu sifat introvert saya itu yang buat saya agak sulit untuk mendapatkan pasangan. Pada suatu hari teman saya menyarankan untuk menggunakan salah satu dating app ya untuk ya istilahnya cari-carilah biar bisa dapat pasangan untuk kedepannya gitu. Eh, Sebulan 2 bulan untuk nyoba dating app tersebut eh, belum dapat nih hasilnya untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria aku gitu. Dan pada akhirnya ada beberapa cewek yang sesuai banget nih sama kriteria aku nih. Dan setelah di chat atau di swipe ya bahasanya, ada beberapa cewek yang match nih waktu itu. Dan ada juga beberapa cewek yang udah enak ngobrolnya, terus secara fisik emang udah oke lah. Itu banyak yang tiba-tiba hilang atau tanpa ada kabar hilang gitu aja lah. Sampai pada akhirnya ada satu cewek yang bener-bener dari chattingannya pun enak, nyaman, dari fisik pun emang masuklah sama kriteria aku gitu. Dan seiring berjalannya waktu, aku dan dia pun sama-sama nyaman gitu. Udah mulai bertukar nomor WhatsApp satu sama lain. Dan akhirnya pun kita pindah ke aplikasi WhatsApp tersebut. Sekitar 2 sampai 3 bulan kita banyak chattingan, banyak teleponan, banyak video call, dan emang ngobrol sama dia pun nyaman banget gitu. Nggak ada rasa canggung dan eh, pokoknya aku ngomong luas banget lah sama dia gitu. Dan pada suatu ketika dia ngajakin untuk ketemu di kotanya dia, dan aku belum bisa mengiyakan pada saat itu. Dan kita mencari waktu luang agar bisa ketemu lah pada akhirnya. Dan pada suatu hari kebetulan juga nih ada kerjaan di kotanya dia. Pada hari itu, hari Minggu, aku datang nih ke kotanya dia, dan aku juga ngabarin dia kalau aku udah ada nih di kotanya dia. Nah, pada akhirnya dia ngajakin untuk ketemu di salah satu coffee shop yang sering banget nih dia tongkrongin sama teman-temannya dia. Dan akhirnya kita ketemuan lah di coffee shop tersebut. Saat ketemu, dari penampilan fisik pun emang sesuai sama yang aku harapkan gitu. Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol di sana sampai pada akhirnya jam pun udah larut malam gitulah. Dan pegawai di sana untuk menyarankan untuk segera pulang gitu kan. Dan pada akhirnya pun aku berinisiatif untuk mengantarkan dia pulang ke rumahnya waktu itu. Dan selama perjalanan pulang pun aku sama dia ngobrolnya asik banget gitu. Jadi nggak terasa tuh udah sampai aja di depan rumahnya gitu. Soalnya dia emang
kayak mencari topik pembicaraan dan lain-lain itu enak banget. Sedangkan aku ya agak gagu lah untuk mencari topik pembicaraan gitu. Kalau dia enak banget untuk nyari topik pembicaraan gitu. Dan pada akhirnya sampailah aku di depan rumahnya untuk mengantarnya pulang. Dan aku niatnya pada saat itu langsung terusan untuk balik ke kotaku. Karena ada beberapa kerjaan yang harus ku selesaikan juga. Pada saat aku mau berpamitan pulang sama dia, dia menyarankan untuk eh, stay dulu di tempatnya dia, mampir lah istilahnya. Tapi karena aku masih ada beberapa kerjaan yang harus aku selesaikan, aku beralasan sama dia nih, wah aku masih ya banyak nih kerjaan yang harus aku selesaikan, jadi kemungkinan nggak bisa untuk stay. Dan dia tetap memaksa nih, tetap memaksa buat aku tetap stay untuk mampir dulu di sana. Ya paling nggak istirahat dulu lah bentar atau ngopi dulu. Dan karena aku gak enak juga karena udah ditawarin untuk mampir dulu, ya udahlah akhirnya aku mampir untuk istirahat bentar, ya istilahnya melepas penat bentar lah di sana. Dan akhirnya aku pun eh, mengiyakan permintaan dia untuk mampir dulu. Dan akhirnya kita pun eh, berbincang di ruang tamu di depan TV. Ya banyaklah berbincang banyak hal ya, tentang pekerjaan, tentang ya lain-lain lah. Sampai aku pun lupa kalau aku tuh masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan malam itu. Dan dia pun mengatakan kalau ke aku nih untuk mandi dulu sana karena udah seharian kerja dan nggak ada tempat buat istirahat. Ya udah akhirnya aku mau mandi dulu untuk merefresh badanku dan otakku yang emang sudah lelah karena pekerjaan. Dan pada akhirnya pun aku pada saat itu langsung ya mau mandi karena emang badannya udah nggak enak, udah gerah banget. Akhirnya aku mandi. Dan selesai mandi pun dia sudah menyiapkan beberapa snack dan ada minuman juga, ada kopi dan lain-lain untuk aku bisa ya istilahnya untuk menemani aku mengerjakan kerjaanku lah yang belum selesai gitu. Dan dia pun setelah itu juga berpamitan sama aku untuk mau mandi juga karena udah gerah gitu kan. Di sela-sela saat dia mandi ada gejolak batin yang aku pikirkan pada saat itu. Apakah aku harus pulang? Apakah aku harus tetap stay di sini? Dan selain itu aku juga berpikir bahwa dia ini adalah menurutku wanita yang sangat mandiri ya. Karena dia tinggal sendiri dan mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Muncul rasa kekagumanku sama dia karena ya kemandiriannya itu. Dan aku berpikir bahwa aku menemukan jodoh yang sesuai banget nih sama kriteria aku. Itu mulai meyakinkanku bahwa dia sebagai bisa dikatakan pasangan hidupku kelak lah nanti. Setelah dia mandi, aku melihat dia menggunakan pakaian yang menurutku ya itu sesuatu yang seksi banget lah hitungannya. Menurutku sendiri itu. Dan dia pun menuju ke arahku untuk kembali mengobrol. Dan dia mulai menceritakan tentang keluarganya yang sebenarnya adalah dia berasal dari keluarga yang broken home. Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, pada saat itu aku langsung melihat nih bagian matanya. Dia terlihat sedikit berkaca-kaca.
Dan aku juga menanyakan beberapa hal yang sekiranya untuk selingan agar dia tidak mengenang masa-masa itu. Uh, Seiring berjalannya waktu, dia meletakkan kepalanya di pundaku. Dan saat itulah terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak aku inginkan, karena aku ingin kalau hal seperti itu ada saat menikah nanti. Dia mulai melakukan istilahnya menggoda lah ya, menggodaku untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya hal tersebut ingin aku lakukan setelah aku menikah. Tapi karena dia menggoda dan aku sebagai lelaki normal yang pada saat itu pun belum pernah ya melakukan hal seperti itu, jadi kelepasan lah istilahnya. Dan terjadilah hal yang mungkin kalian sudah kira kalau hal tersebut bakal terjadi ya. Saat jam 2 pagi, telepon dia berdering. Dia pun pamit ke aku bentar untuk mengangkat telepon tersebut. Sayup-sayup aku dengar sepertinya ada konflik antara dia dengan seseorang yang ada di telepon. Dan dia mengatakan kepadaku kalau ada temannya yang sedang terkena masalah dan dia harus segera menyusul temannya tersebut. Dan pada saat itu pun dia langsung mengambil kuncinya dan pergi meninggalkanku. Dan dia juga meninggalkan pesan untuk aku tetap stay di rumahnya dia sampai dia kembali. Dia baru kembali sekitar jam 5-an, dia baru kembali, dan pada saat itu pun aku langsung berpamitan pulang sama dia. Karena masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Dan dia pun mengiyakan hal tersebut. Sembari di jalan, aku pun mempertanyakan apakah hal yang aku lakukan ini sebenarnya benar apa enggak. Karena ada beberapa hal yang mengganjal setelah dia menerima telepon tersebut. Dan itu membuatku tidak nyaman. Setelah pertemuan tersebut, dia masih sering chat dan telepon aku. Tapi karena ada hal yang mengganjal tersebut, kadang diangkat, kadang juga balasnya lama. Ya, aku pinginnya karena ada beberapa hal yang mengganjal tersebut, aku pingin istilahnya menghilanglah dari kehidupannya dia karena satu dan lain hal. Dan ada beberapa hal yang membuatku tidak nyaman karena beberapa hal yang dia lakukan, seperti mengirim foto-foto yang menurutku itu sesuatu yang kurang pantas lah. Karena ya beberapa hal yang memang sebenarnya itu menjadi konsumsi pribadi ya, tapi karena satu dan lain hal aku pun jadi kurang nyaman sama dia karena hal-hal tersebut. Dan pada akhirnya aku pun secara perlahan mulai menjauhi dia. Tapi dia nggak tinggal diam gitu. Dia pun akhirnya datang ke kotaku dan mampir ke kantorku juga dan tanya-tanya. Dan akhirnya pun ketemu nih sama aku di kantor. Dan pada akhirnya kita adu mulut nih di kantor, dan yang membuat aku pun dapat surat peringatan dari atasanku. Yang pada akhirnya karena hal itu sering terjadi, atasanku
akhirnya memutuskan untuk meng-cut pekerjaanku. Dan pada akhirnya aku harus pergi ke kota lain untuk mencari pekerjaan lain. Dan si cewek ini pun gak tinggal diam, dia pun juga mengejarku, mencari pun kemana aku pergi. Dan itu pun yang membuatku kurang enak dan kurang nyaman. Sampai saat ini pun aku masih mengalami hal tersebut. Dan sampai detik ini pun masih kurang nyaman sama apa yang sudah dia lakukan. Jadi kurang lebih ceritaku pada hari ini seperti itu ya.